Dan kok makin botak. Ini gimana ya? Makin mundur lah rambutku. Bahkan sampai udah ke tengah-tengahnya ini, udah tipis sekali rambutnya. Makin lama. Nah, jadi ini namanya alopecia androgenik. Alopecia androgenik itu merupakan salah satu kerontokan rambut non-sikatrikuler yang paling sering terjadi pada pria dan wanita, tapi angka insidensinya itu lebih sering terjadi pada pria. Dan ini disebabkan karena adanya miniaturisasi folikel rambut akibat adanya kombinasi antara hormonal dan juga genetik. Nah, kalau ini gimana, Dam? Di riwayat keluargamu ada yang mengalami riwayat kebotakan seperti ini juga nggak? Ada di keluargaku sendiri, ada dari ayahku. Ayahku memang juga mengalami alopecia androgenik. Nah, inilah juga menjadi salah satu faktor intrinsik dalam terjadinya alopecia androgenik. Nah, selain itu juga diriku kan seorang pria, di mana pada pria itu akan lebih cepat mengalami progresi dari penipisan rambut tersebut pada kasus alopecia androgenik. Dan juga usia yang terjadinya di diriku sendiri itu memang dari akhir remaja sampai awal 20 tahunan. Itulah faktor intrinsiknya. Nah, lanjutan itu ada faktor ekstrinsik, dan faktor ekstrinsik itu dia karena adanya stres. Kalau bisa stres kan belakangan ini kan. Terus kok juga jarang minum vitamin. Nah, itu tuh butuh namanya vitamin D untuk konsumsi perbaikan dari rambut kita. Terus habis itu karena maaf nih ada badan muka agak sedikit membesar ya, ada obesitas. Nah, itu juga mempengaruhi gimana kerontokan rambut itu semakin terjadi. Terus abis itu kebiasaanmu juga dulu kan ngapain pomade. Nah, itu juga jadi salah satu faktor ekstrinsiknya, dan itu juga ada klasifikasinya nih, sedang itu dari Hamilton Wood. Jadi punyamu itu ada grade-grade-nya. Grade 1 itu dia masih dalam batas normal kepalanya. Untuk grade 2 itu dia udah ada terjadinya mundur rambutnya ke belakang, tapi belum secara parah. Beda dengan tahap yang grade 2A, itu dia makin lama makin ke belakang, mundur dari depan dia ke belakang. Untuk grade 3-nya itu dia sudah masuk yang namanya adalah area depan maupun samping, sehingga nanti dia jadi depan kepala itu M di depan. Beda dengan yang tahap grade 3 yang vertex, yang dimana itu dia sudah sampai ke daerah ke belakang, berarti penipisan rambutnya. Untuk yang grade 4 itu dia udah hampir hilang rambut dan adanya jembatan nanti di kepalanya, di tengah-tengahnya itu atau di puncak kepalanya. Dan untuk grade 5 itu biasanya jembatan rambutnya itu udah semakin menghilang, sampai ke grade 6 dia semakin lama semakin menipis, dan grade 7 itu dia semakin lama sudah semakin menghilang rambutnya, makin botak. Nah, kalau kau grade berapa, Dam, kira-kira ya? Berapa ya? Grade 5 itu. Iya, grade 5 ya. Betul itu. Nah, jadi untuk kondisi kebotakan atau alopecia androgenik ini, yang pertama kali itu kita lihat adalah adanya penipisan rambut secara bertahap. Kalau kayak si Adam ini bisa kita lihat kan. Coba diingat-ingat lagi. Adam tuh sebelumnya dia nggak tertarik itu ke belakang rambutnya, tapi ini makin lama makin menipis ke arah belakang. Nah, itu salah satu pertanyaan juga. Kemudian biasanya tahapan keparahan itu akan secara progresif atau secara bertahap-tahap. Jadi bukan berarti langsung botak secara tiba-tiba gitu. Kemudian juga biasanya dia paling sering mengenai bagian tempo frontal, bagian depan, atau nanti dia membentuk M shape. Nah, ini kayak si Adam bisa kita bareng-bareng. Itu nampak banget bentukan M di bagian depan kepalanya. Kemudian juga biasanya ada riwayat di keluarga. Kayak tadi Adam juga bilang kalau ayahnya itu ternyata ada riwayat mengalami kebotakan yang sama seperti si Adam saat ini. Apalagi nih si Adam gaya hidupnya sebagai anak kos-kosan, pasti nutrisimu kurang kan, Dam? Apalagi dia makanannya pasti asal beli aja tuh tanpa memperhatikan nutrisi yang seimbang. Jadi ada juga riwayat dari makan yang tidak memperhatikan keseimbangan nutrisi. Kemudian juga ada riwayat penggunaan obat biasanya, misalnya kayak steroid atau juga obat-obatan androgenik kayak gitu. Jadi aku perlu pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lebih lanjut lah ya. Nah, dari yang aku baca sih, untuk pemeriksaan fisik lebih lanjut itu bisa dilakukan dermoskopi. Nah, selain itu juga ada namanya
uji tarik rambut atau hair pull test. Nah, biasanya kita tuh akan menarik 40 sampai 60 helai rambut dari 3 area, yaitu ada area frontoparietal, kemudian temporal, dan juga area occipital. Nah, itu biasanya nanti hasilnya itu dia kalau pada alopecia androgenik dia negatif atau lemah positif kecuali disertai adanya telogen effuvium. Nah, selain itu juga biasanya ada pemeriksaan namanya adalah uji wash test. Biasanya pasien itu kita tidak boleh untuk mencuci rambut selama 5 hari. Nah, pada alopecia androgenik dia itu rambut yang rontok itu dia kurang dari 100 helai atau 10% adanya rambut miniatur atau kurang dari 3 cm. Dan yang terakhir ada namanya fototrikogram atau trikoscan. Nah, itu dia adalah untuk menganalisis yang paling baik akurat. Itu dia ada menghitung dari densitas rambutnya, kemudian ada rasio anagen dan juga telogennya, dan juga ada kapasitas kecepatan dari pertumbuhan rambut itu sendiri. Nah, untuk pada AAG tadi densitasnya itu dia kurang dari 120, dan untuk anagennya kurang dari 70%. Kemudian untuk diameternya dia biasanya heterogen dan velux rasionya lebih dari 20 sampai 40%. Nah, jadi untuk kondisi kebotakan seperti ini tidak serta-merta hanya di alopecia androgenik saja. Ada juga telogen effuvium, ada juga alopecia areata, sama alopecia cicatrical. Tapi untuk kondisi Adam saat ini dia adalah alopecia androgenik. Kemudian pasti dirimu bertanya-tanya kan, Dam, gimana caranya biar dia nggak makin botak lagi. Itu bisa kita gunakan minoxidil topikal yang 5%. Nanti cara pakainya itu 1 ml untuk 2 kali sehari, utamanya itu pagi dan malam. Jadi dia langsung diteteskan di bagian kulit kepala. Kemudian mungkin bisa kita perkuat juga dengan PRP, kemudian stem cell terapi, dan juga microneedling. Jadi bisa tuh, Dam, dari sekarang mulai dicari-cari klinik mana tuh yang ada PRP, microneedling, sama stem cell terapinya.